eksekutif beralih ke legislatif. Wah, kejam sekali. Nah, kemudian amandemen sudah terjadi beberapa kali. Sehingga tambah surat kita lihat. Sekarang ada keinginan 3 kelompok, 3 opsi. Ada ini segera di amandemen, ada yang bilang nanti setelah 2009, ada yang mengatakan biarkan saja kembali ke Undang-Undang Dasar 45. Kembali seperti itu. Dalam dan materi pendidikan, kemudian penelitian dan pengabdian masyarakat. Sayang sekali, banyak sekali gerakan-gerakan mahasiswa yang tetap dalam koridor ini. Dia melakukan kritik yang konstruktif, tapi kadang-kadang juga menjadi patah dari kelompok-kelompok atau orang-orang yang kadang-kadang sudah mengatasnamakan mahasiswa, padahal sesungguhnya dia bukan mahasiswa lagi, dan menjual nama baik mahasiswa kan, dengan melakukan kritik yang tidak konstruktif, tapi kritik yang mengengkaukan, bahkan lebih dari itu menjurus ke arah fitnah. Dan saya mengalami itu sendiri, gitu kan, ketika menjadi Menpora, foto dibakar, belum lama kan, kemudian diinjak-injak karena olahraga itu hancur, ya. Katanya mahasiswa. Setelah saya cek sama BEM-nya, ternyata bukan mahasiswa di situ. Saya cek sama BEM-nya, ternyata anak-anak semester 1. Anda semua tahu itu. Nah, kondisi objektif inilah maka menggerakkan IMM dan menggerakkan OKP Kemahasiswaan dan Kepemudaan untuk melakukan yang namanya pencanangan bioenergi tadi. Supaya kita para pemuda, solusinya supaya gerakan mahasiswa itu independen, supaya gerakan mahasiswa tetap mengkritisi pemerintah, supaya pemuda tetap mempunyai suara, mengkritisi pemerintah dan membangun bangsa ini, arahkan bukan lagi masuk pada kategori politik, tapi masuk pada kategori sosial. Jadi pemuda bukan hanya political kategori, tapi masuk pada sosial kategori. Gitu. Ya Mas Prianto ya, mudah-mudahan itu. Dan itu jawaban bagi kita. Sekarang kita sepak bola kita banyak pengusaha-pengusaha asing, kelapa sawit dan sebagainya. Negara-negara besar bahwa Indonesia tidak becus mengelola hutan dan sebagainya. Dan kita sesungguhnya bahwa paru-paru dunia ada pada kita. Harusnya mereka juga membayar kepada kita kompensasi supaya kita menyelamatkan hutan bersama-sama. Karena kalau ini hutan kita bakar terus, mati juga dia. Mereka sudah tidak punya paru-paru lagi kan begitu. Mati. Mereka tidak mau, Amerika tidak mau menandatangani konferensi Kyoto waktu itu ya, terjadi kan? Tapi efek rumah kaca paling besar dari mereka. Daya alam kita sudah mulai kelihatan begitu banyak. Belum lagi kita bangun di sektor kelautan dan perikanan. Kalau kita bicara itu lebih banyak lagi aset kita akan hilang. Yang hilang kemarin itu 40 triliun setiap tahun. Dalam 5,4 juta kilometer persegi wilayah laut kita yang 70% wilayahnya, 81 ribu garis pantai kita, 5 juta kepala keluarga kali 40 juta yang bekerja di sana. Tapi hari ini kita baru mulai membangun. Mereka cemburu karena kita punya sumber daya alam. Oleh karena itu kita harus waspada. Generasi muda, mahasiswa, pemuda harus tahu kita boleh berbeda pendapat. Anda boleh mengkritisi pemerintah sepuas Anda, tapi dalam koridor bahwa yang Anda kritisi ini adalah bagian dari Anda juga, karena kita punya NKRI, rumah NKRI. Kalau rumah ini hancur, maka tidak ada lagi tempat kita berteduh, dan itu yang dikendaki oleh negara-negara, sebagian negara-negara besar, agar kita pecah berantakan. Tapi karena semangat Sumpah Pemuda, hari ini kita masih tetap utuh dalam negara kesatuan Republik Indonesia. Dan kalau kita bicara meningkatkan intelektualitas kader, kalau intelektualitas dia tinggi, tapi sebagai kader, artinya dia kader mahasiswa, kader bangsa. Buat apa dia punya intelektualitas yang tinggi, tapi kalau intelektualitas yang ada pada dia hanya dia jual, dia jual tanpa punya idealisme yang kuat. Tapi kalau dia cocok ini temanya, intelektualitas daripada kader, artinya dia punya tingkat intelektualitas yang tinggi, tapi dia sebagai kader, dia harus perhatikan bagaimana dia bisa berperan untuk menyelamatkan bangsa ini ke depan. Saya kira ini yang saya hargai, dan saya mengucapkan terima kasih. Kehadirannya kalau saya begini, ngomong apa adanya, mohon maaf, direkam silakan, masukin koran silakan, ya beginilah saya. Namanya juga Menpora. Menpora itu memporak-porandakan. Anggaran S3, ya, sangat sedikit sekali, gitu kan. Jadi saya kira terima kasih, dan alhamdulillah saya masih disambut di UMM ini, Pak Rektor. Alhamdulillah, mudah-mudahan ini juga bukan pertemuan terakhir buat kita. Karena apa? Insya Allah pertemuan awal, karena memang reshuffle di ketiga belum diumumkan. Jadi masih ada kemungkinan sampai tahun 2009. Ya, bersama-sama. Tapi juga tolong betapa berat juga tugas yang kami hadapi Kabinet Indonesia Bersatu ini di bawah kepemimpinan PSBJ. Ini juga berat. Karena kita harus cuci gudang, kemudian barangnya sudah habis, sabunnya sudah tidak ada, yang nyolong gudang, maki-maki kita juga. Nah gitu. Apalagi di Menpora ini, ngurusin pemuda, 18 departemen masuk masalah kepemudaan, olahraga, jadi Menpora sudah nomor 5. Ya nomor 5 ditutup jadi nomor 1, tidak mungkin seperti balik telapak tangan, nggak mungkin. Harus bertahap, karena yang dibangun ini bukan seperti di Aceh,
Bukan seperti di Pangandaran, kalau kena tsunami fisik bisa jadi 2 tahun, tapi hati mereka, luka mereka lama diobati. Begitu juga atlet. Kalau stoknya sedikit, nggak bisa tiba-tiba 2007 harus dituntut. Sekelompok mahasiswa bakar foto saya ini pernah diganti. Olahraga hancur di tangan dia. Biar Mbak Marija juga jadi menpora tetap aja nggak bisa. Terus terang aja. Krisda udah tanya beliau. Kan Krisda udah tanya beliau. Kenapa? Karena stok atletnya segitu-segitu. Dan tempat sarana prasarana juga segitu-segitu. Kita perlu tahapan demi tahapan. Kompetisi kita mesti lakukan. Justru itulah, alhamdulillah, insya Allah kita mari berbuat bersama-sama untuk bangsa dan negara. Saya kira mau dibilang orasi silakan, mau dibilang ceramah ilmiah silakan, tapi saya nggak tahu, yang penting ini keluar dari mulut saya secara natural. Dan kadang-kadang saya sendiri tidak mengerti kenapa bisa keluar. Jadi begitu ada masuk keluar, begitu ada masuk keluar. Kalau suruh catat susah saya catatnya. Jadi saya kira ini ya yang ingin saya sampaikan kepada saudara-saudara sekalian. Oh ya, perkenalan ya, saya Desa ini juga pertama kali saya masuk. Tapi kalau adik-adik IMM udah banyak yang kenal. Sarjana hukum saya S1, dulu saya belajar hukum dagang, terus saya tinggalkan karena orang banyak dagang hukum. S2 saya fisik di Universitas Indonesia, Fakultas Ilmu Santet dan Ilmu Pelet, jurusan sosiologi, dan saya ambil doktor teknologi kelautan di Institut Pertanian Bogor, gitu kan. Mudah-mudahan dapat profesor dari UMM kalau dikasih. Ajar di sini, boleh juga ajar di sini, gitu ya. Ada pengaruhan juga OPD di sini Bapak Tekai, gitu ya. Baik, demikian adik-adik sekalian, saudara-saudara sekalian, bung-bung, mbak-mbak, para aktivis pemuda, marilah kita bergerak terus selama dunia ini bergerak, dan mari kita laksanakan gerakan itu dalam bingkai dinamika kebangsaan kita. Semoga Indonesia tetap utuh, dan kita sebagai generasi muda insya Allah secara bertahap akan mendapatkan porsinya masing-masing. Yang perlu diketahui adalah kesabaran. Kesabaran kita bersama-sama adalah inti perjuangan kita hari ini untuk memperoleh sesuatu dengan indeks yang terukur. Harus memerlukan kesabaran, dan itu kita semua sama-sama tahu. Tidak ada perubahan yang bisa dilakukan seperti membalik telapak tangan, tapak demi tapak anak tangga menuju kepada keberhasilan yang sesungguhnya. Orang yang sukses tidak pernah menggunakan lift. Kalau orang yang sukses menggunakan lift, maka dia akan jatuh mendadak juga. Summa asfala safilin, gitu kira-kira bahasanya. Rendah-rendahnya. Oleh karena keberhasilan itu harus melalui tahapan demi tahapan. Dan Allah juga berfirman dalam Al-Quran, dasar kamu atau bahkan manusia melalui tahapan demi tahapan. Itu. Oleh karena itu dalam menapaki tahapan demi tahapan ini, kalian sebagai mahasiswa jangan terlalu berambisi untuk segala sesuatunya. Olahraga seperti hari ini karena tidak fokus. Harusnya fokus kita dari awal sudah dibuat sistem yang baik. Fokus saja pada pekerjaan kita, fokus kepada masa depan kita. Soal menjadi apa? Itu soal takdir Allah. Ya, karena penghalang daripada pengabdian itu adalah pamrih. Tahapan. Kalau dalam Islam, kamu mau ambisi mau jadi gubernur, mau jadi wali kota, mau jadi rektor, silahkan. Ifrit ma'alayan ambisi kamu berbuat sesuatu, wasta'in billah. Minta tolong pada Allah. Wala tajazana, dan janganlah bersifat lemah. Faidah Allah berkata amr, hadza qadarullah. Kalau gagal, sudah ini takdir Allah. Kan begitu. Jadi aman. Makanya alhamdulillah sampai hari ini sudah 1/2 tahun saya dengan Profesor Koho dan semua para deputi di sini sehat walafiat. Karena saya mengikuti apa kata pasesnya saya. Kenapa beliau umur 60 tahun kuat, profesor doktor, mantan dirjen, mantan rektor, tapi sehat begini. Ada 2 yang dia selalu laksanakan. Pertama, hubungan dengan Allah dia selalu jaga, dan hubungan dengan istri dia tetap mesra. Kalau saya insya Allah punya bakat untuk lebih dari 1. Punya bakat ya, Mbak Dina Mariana punya bakat. Tetapi bakat itu saya pakai atau tidak itu tergantung dari servis istri saya. Dari insya Allah dengan buat dia kawan-kawan, ya kan. Saya ingin bicara ini sedikit, saya menyimpang dari ini terakhir ini. Ini penting sekali karena kenapa aborsi itu begitu tinggi di Indonesia? Dari Amerika tiap tahun 2 juta orang, 2 juta bayi yang dibunuh. Kenapa Indonesia sekitar BKKBN bilang kita 200 ribuan yang itu terlapor orang melakukan aborsi? Karena sepertinya tabu kalau mahasiswa itu menikah. Bahkan sepertinya tabu kalau lagi mahasiswa itu dia sudah berkeluarga atau berkaitan apa aja. Artinya bahwa itu harus dibudayakan. Ini menyimpang dari ini Pak Rektor, ya kan? Agak baik kalau sejak mahasiswa dia sudah berkeluarga sehingga nanti dia lebih matang lagi. Itu penting tuh. Soal menambah dan tidak kita berandal. Baik, saya akan menyimpang sedikit karena ini juga sudah sore, biasalah. Ini biasa sudah mulai kosong. Ya. Jalan sini ke sana gitu kan.
Dan alhamdulillah saya mengikuti Profesor Dr. Tohlik, saya tetap setia kepada istri saya. Insya Allah, istiqomah, kalau gitu kan. Insya Allah, iya. Baik, hadirin sekalian, saudara-saudara sekalian, para mahasiswa, Pak Rektor, dan para pengajar yang ada di sini, dan teman-teman dari kantor Menpora, saya kira insya Allah tidak ada gading yang tartak. Semua orang manusia bersalah. Mohon maaf lahir batin kalau saya bersalah, itu datang dari diri saya sendiri. Kalau baik datang dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dan saya mohon doanya, karena dengan doalah insya Allah kita bisa makin tetap hidup. Dengan doalah pula kita akan bisa menduduki semua posisi yang kita inginkan. Tapi dengan doa pula lah kita akan kembali kepada Tuhan dalam keadaan husnul. Itulah cita-cita kita. Dan saya akhiri dengan moto hidup saya: hidup hanya sekali, gunakan untuk mengabdi kepada Ilahi Robbi, dan mari kita bangun negeri agar tidak menyesal nanti surga tujuan abadi. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penyerahan kali hasil untuk Muhammadiyah berupa alat-alat olahraga dan dana pembinaan sebesar 33 juta rupiah. Mohon berkenan kepada Bapak Rektor Universitas Muhammadiyah Malang, mohon berkenan menerima kali hasil untuk bantuan kegiatan pembinaan dari Bapak Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia. Tidak ada. Rektor, makasih ya. Dilanjutkan dengan penyerahan cindera mata dari Bapak Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia kepada. Dilanjutkan dengan penyerahan cindera mata dari Bapak Rektor. Ini mas kawin, mas kawin. Ini mahar. Bailes, mahar. Dan dilanjutkan dengan pemberian cindera mata dari Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah kepada Bapak Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia yang terhormat Bapak Irwansyah Nasution selaku Ketua Bidang Keilmuan DPP IMM, mohon berkenan menyerahkan cindera mata kepada Menteri Indonesia. Ini saya serahkan kepada Pak Tomo. Muhammadiyah. Ya. Saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Menpora atas bantuannya, dan kami laporkan Bapak di sini kegiatan olahraganya insya Allah cukup bagus, dan saya janji mudah-mudahan tahun depan Bapak berkenan untuk membuka acara festival dan kompetisi olahraga se-Universitas Muhammadiyah Malang. Nanti kami tak tahu yang juga sudah dijadwalkan. Kemudian juga kegiatan-kegiatan ilmiah mahasiswa, insya Allah UMN ini yang nomor 1 di lingkungan perguruan tinggi swasta di Indonesia.